Halo guys, saya di sini dan kamu di sana. Selamat datang di channel Konservasi Film, channel yang selalu memberikan konten-konten tentang alur cerita film. Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja. Tak lupa saya juga mendoakan semoga kita selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan segala urusannya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membahas sebuah film yang menceritakan rencana balas dendam yang sangat unik yang dilakukan oleh Mark kepada istrinya yang bernama Emma. Film ini berjudul Till Death. Baiklah, tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke pembahasan filmnya. Film diawali dengan menunjukkan seorang wanita yang bernama Emma sedang berada di dalam kamar hotel bersama dengan seorang pria yang bernama Tom yang merupakan selingkuhannya. Namun, ia ingin mengakhiri hubungan perselingkuhannya karena dalam beberapa hari ke depan ia akan merayakan hari anniversary bersama suaminya. Kemudian, scene diperlihatkan Emma sedang menemui suaminya yang bernama Mark, yang merupakan seorang pimpinan dari perusahaan kantor yang lumayan terkenal. Terlihat ada sebuah berkas kasus Emma yang pelakunya telah mendapat pembebasan tanpa persyaratan, dan yang membebaskannya adalah Mark. Ketika di lift, mereka bertemu dengan Tom. Tom ternyata bekerja di perusahaan itu, dan terlihat Mark sepertinya biasa saja. Saat makan malam, Mark memberikan hadiah berupa kalung berlian kepada Emma sebagai bentuk hadiah anniversary atas pernikahan mereka, dan Mark langsung memakaikan kalung itu kepada Emma. Setelah selesai makan malam, Mark mengajak Emma pergi ke suatu tempat dengan menutup matanya Emma karena ia akan memberikan kejutan yang sangat luar biasa, katanya. Tak berapa lama, sampailah mereka di suatu rumah di tepi danau. Di dalam rumah itu telah disiapkan berbagai macam bentuk kejutan yang sangat romantis untuk Emma. Kemudian mereka berdua memutuskan untuk melakukan mantap-mantap. Pagi harinya, ketika Emma bangun tidur, ia dikejutkan dengan tangannya telah diborgol bersama dengan Mark. Lalu, Mark langsung menembakkan ke kepalanya sendiri dengan pistol dan seketika meninggal. Wah, gila sini mah. Cinta sampai mati namanya. Oke, lanjut. Karena tidak mau terus-terusan bersama mayat walaupun suaminya, Emma berusaha untuk meminta bantuan dengan menggunakan telepon yang ada di sana, tetapi telepon itu tidak bisa digunakan. Dan juga, pistol yang digunakan untuk bunuh diri hanya memiliki satu peluru. Kemudian, sambil menyeret mayat suaminya, Emma pergi ke ruangan dan hanya ada satu gaun. Di balik gaun itu ada sebuah berangkas. Emma menggunakan gaun itu untuk melapisi badan suaminya agar mudah ditarik kemana-mana, melewati tangga, dan jatuh ke bawah secara bersama. Tetapi alangkah sialnya, karena musim salju yang begitu dingin, saat melihat keluar rumah, ternyata semuanya telah menjadi es. Akhirnya, Emma naik ke atas rumah kembali dan menemukan handphonenya, namun handphonenya telah rusak. Tak ada apapun di dalam rumah itu, sampai akhirnya ia menemukan sebuah kunci mobil milik Mark. Dengan melapisi kaki dengan kain seadanya, Emma berusaha pergi ke mobil itu. Tetapi bensinnya telah habis karena telah dikosongkan oleh suaminya. Di mobil itu memutarlah sebuah rekaman yang isinya berupa ungkapan kekecewaan suaminya karena Emma telah selingkuh dengan pria lain. Maka ia melakukan rencana seperti itu agar merasakan penderitaan yang sama. Kemudian Emma kembali ke dalam rumah. Setelah mencuci muka, barulah sadar. Ternyata kalung berlian pemberian suaminya tidak bisa dilepas. Setelah berpikir panjang, akhirnya ia memutuskan untuk pergi ke gudang perkakas. Namun, semua alat yang ada di sana telah dihilangkan oleh Mark.
Hampir semua ruangan telah Emma telusuri, tetapi tidak ada alat apapun yang dapat digunakan untuk melepaskan borgol itu. Sampai akhirnya, ia masuk ke dalam sebuah ruangan yang di dalamnya terdapat fotonya bersama dengan selingkuhannya, dan juga ada foto pelaku kejahatan atas kasusnya yang di awal film. Tiba-tiba ada yang mengetuk pintu dari luar. Ternyata itu adalah Tom yang merupakan selingkuhan Emma. Tom bisa datang ke tempat itu karena telah diberitahukan oleh Mark melalui pesan yang dikirimkan menggunakan ponsel Emma. Tak berapa lama, datanglah sebuah mobil datang ke tempat itu. Karena mereka tidak ingin memperburuk suasana, Tom berusaha mengalihkan perhatian agar tidak ada yang bisa masuk ke rumah itu. Lalu keluarlah dari mobil, sebut saja namanya Jimmy. Ia mengatakan bahwa ia diperintahkan oleh Mark untuk memperbaiki pipa rumahnya. Karena telah lama bernegosiasi dengan Tom, namun Jimmy tidak dapat masuk ke dalam rumah, akhirnya keluar dari mobil seseorang yang bernama Bobby, yang merupakan penjahat yang di awal film yang kasusnya telah dibebaskan tanpa bersyarat oleh Mark. Dan tanpa pikir panjang, ia langsung menusuk perut Tom dengan pisau. Melihat kejadian itu, Jimmy sangat panik dan meminta agar Bobby menghentikan melakukan pencarian wanita yang tidak lain adalah Emma. Namun, Bobby meyakinkan bahwa mereka akan mendapatkan sesuatu yang sangat berharga di dalam berangkas yang telah dijanjikan oleh Mark, dan yang bisa membuka hanya Emma. Sementara itu, Emma telah pergi dari rumah itu, pergi ke dalam gudang, sembari membawa mayat suaminya. Bobby dan Jimmy terus berusaha mencari keberadaan Emma di dalam rumah. Namun tak berapa lama, Jimmy menyadari ada bercak darah menuju ke suatu gudang. Di dalam gudang tersebut, Emma menemukan jangkar perahu. Tanpa pikir panjang, ia langsung memotong ibu jari Mark agar bisa terbebas dari borgol itu. Sesaat setelah itu, Jimmy langsung masuk ke dalam gudang itu, tetapi Emma telah berhasil bersembunyi. Lalu Jimmy memberitahukan kepada Bobby bahwa ada mayat Mark. Setelah melihat kejadian itu, Bobby sangat yakin bahwa Emma masih ada di sana. Mereka terus melakukan pencarian di dalam rumah, dan mereka menemukan berangkas yang diyakini itu adalah berangkas yang dimaksudkan oleh Mark. Sementara itu, Emma sedang berusaha membawa bensin yang ada di dalam gudang untuk diisikan ke dalam mobilnya. Karena Jimmy akan mengambil mayat Mark untuk mendekatkan ke berangkas yang berada di dalam kamar, cukup sepersekian detik saja hampir Emma ketahuan oleh Jimmy. Namun, ia masih bisa bersembunyi di balik salju yang sangat tebal. Oke, lanjut. Ketika Emma berada di dalam garasi mobil, Bobby menyadari ada yang aneh di sana. Lalu, ia langsung mendatangi garasi tersebut. Dengan tingkat kehokian yang hanya 1 tahun didapatkan sekali, Emma berhasil keluar dari garasi mobil itu tanpa ketahuan Bobby dan pergi ke gudang yang berada di bawah rumah. Namun tak berapa lama, tiba-tiba Jimmy berada di pintu atas gudang itu, sementara Bobby berada di pintu bawah. Hampir-hampir lagi Emma akan ketahuan, tetapi kali ini dengan tingkat kecerdasan yang dimilikinya, ia membunyikan alarm mobil yang membuat Jimmy dan Bobby keluar melihat kondisi mobil tersebut. Kemudian, Emma menemui mayat Tom. Terlihat ia sangat menyayangi Tom. Dengan jiwa semangat tinggi dan pantang menyerah, Bobby dan Jimmy sangat yakin dan percaya kali ini akan menemukan Emma, karena hanya Emma lah yang mengetahui kode berangkas itu. Mereka mencari di setiap sudut di rumah itu, dan Bobby seperti merasakan bahwa Emma berada di atap rumah itu. Setelah berada di atap rumah itu, ternyata Bobby tidak memiliki tingkat kehokian yang tinggi. Ia salah memilih tempat persembunyian Emma. Lalu ia dipukul dengan tongkat golf dan jatuh ke bawah. Dan Emma langsung mencari kunci mobil milik Bobby. Namun tak berapa lama, Jimmy melihat keadaan Bobby.
Dan langsung saja dari belakang, Emma langsung memukul Jimmy dengan sekuat tenaga menggunakan tongkat golf. Lalu Emma kabur ke dalam mobil Bobby. Di dalam mobil, Emma masih sempat menelepon nomor polisi menggunakan handphone Bobby. Namun, Bobby langsung menangkap Emma, kemudian menginjak kepala Emma sampai pingsan. Ketika telah bangun, ternyata Bobby telah memborgol Emma dengan tangan suaminya yang sudah menjadi mayat itu. Emma dipaksa untuk memberitahu kode berangkas milik Mark dengan mengancam akan memotong ibu jari kakinya. Tak disengaja, Jimmy menemukan pistol yang berada di kasur. Kemudian, ia langsung menodongkan kepada Bobby agar menjauhi Emma, karena Jimmy sedikit memiliki rasa kepedulian untuk tidak menyakiti Emma. Lalu, ia membuat sebuah perjanjian dengan Emma untuk memberitahukan kodenya dan ia akan membuka borgolnya. Setelah selesai membuka borgol, Emma memberikan kode tanggal pernikahan mereka. Dan ternyata di dalam berangkas itu hanya ada sebuah pisau kecil yang berisi kata-kata, "Berlian yang kau cari berada di dekat hatinya." Emma menyadari itu adalah kalung yang ia pakai. Karena sedikit lengah, Bobby langsung mengambil pistol yang ada di Jimmy. Ternyata pistol itu tidak ada pelurunya. Dan Bobby akan memotong leher Emma untuk mengambil kalung itu. Tetapi Jimmy menghalanginya sampai akhirnya Bobby mendorong Jimmy ke belakang dan membuat Jimmy tewas karena tertusuk paku yang berada di dinding. Kemudian terjadilah perkelahian antara Bobby dan Emma. Dengan hasil akhir, kaki Emma sedikit tertusuk pisau. Namun, Emma telah meletakkan borgol ke tangan Bobby yang membuat Bobby harus membawa mayat Mark untuk kemana-mana. Emma berusaha sekuat tenaga lari dari Bobby, sampai menuju mobil dan menabrakkan ke Bobby, namun tak membuat Bobby cedera. Hingga akhirnya, mobil yang dikendarai Emma menabrak dinding rumah. Dengan hanya pisau yang dimiliki Bobby, ia terus mengejar Emma yang terus berlari sambil merangkak di atas permukaan es yang membeku. Hingga akhirnya terjadilah perkelahian yang membuat Bobby tertusuk pisau. Dan permukaan es di sana telah pecah. Hal itu membuat mayat Mark tenggelam ke bawah, sehingga Bobby ikut tenggelam ke dalam es tersebut. Namun ia masih sempat menarik Emma. Hingga akhirnya mereka di dalam es yang sangat dingin. Tetapi Emma berhasil mengambil pisau milik Bobby dan langsung menusukkan ke mata Bobby. Dengan susah payah, akhirnya Emma berhasil keluar dari permukaan es yang tebal itu. Sambil diiringi suara sirine dari polisi, Emma yang terbaring langsung membuang cincin pernikahannya, lalu masuk ke dalam lubang es dan tamat. Pelajaran yang dapat kita ambil dari film ini, tetaplah setia terhadap pasangan masing-masing. Baiklah, terima kasih atas waktu dan segala perhatiannya. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jangan lupa subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.